Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto dengan berita-berita terbaru, lalu kita lihat analisa juga ya secara teknikal maupun ya update-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa bantu share videonya, like dan juga subscribe. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Kita coba lihat update kira-kira hari ini market bagaimana ya. Untuk beberapa hari ke belakang memang sebenarnya kita lihat kalau market crypto ini sedikit membosankan ya, karena memang relatif sideways, karena Bitcoinnya juga nggak terlalu bergerak dengan adanya keadaan makroekonomi yang masih cukup uncertain atau masih kurang jelas gitu ya. Kita lihat Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum juga mengalami penurunan sedikit. Kalau secara total market crypto ini hanya hijau sedikit saja nih, 0,24% ya. Kalau secara total gainnya bagaimana? Masih ada beberapa altcoin yang cukup performing sebenarnya. Kita ada WaxP, ada Near Protocol, ada Gala, XRP ini juga mulai naik sepertinya. Belum tahu sih ada news atau berita apa gitu ya. Ada IOTX dan Huobi Token dan juga Sandbox ya, dan beberapa lagi. Tapi rata-rata lebih ke arah sideways ataupun koreksi normal lah sedikit ya. Kira-kira seperti itu untuk update market crypto. Kalau kita lihat cek secara Fear and Greed Index di 29 ya. Tapi ini sesuatu yang saya perhatikan juga nih. Kita sudah cukup lama sekali kita sudah di dalam zona fear sebenarnya. Kalau kita lihat ke 3 bulan, mungkin 3 bulan. Nah, kita lihat nih. Kita sudah dari bulan November awal kita sudah masuk ke dalam zona fear, dan ini belum bisa dibilang belum bangkit lagi, belum bisa keluar lagi dari zona fear ini. Mungkin dengan adanya seperti ini, Fear and Greed Indexnya kita sudah sedikit lama, mungkin kita bisa mengalami bounce. Tapi saya lihat mungkin nggak dalam waktu dekat juga ya, karena ya tadi tentang secara makronya masih kurang jelas. Kira-kira seperti itu. Kalau secara berita bagaimana? Beritanya sebenarnya cukup positif nih. Ini ada beberapa berita positif yang saya akan berikan. Yang pertama adalah WhatsApp. Mungkin teman-teman juga menggunakan WhatsApp ya, social media platform. WhatsApp starts testing currency payments with Meta Novi Wallet. Jadi kita tahu Facebook kan baru aja mengganti namanya menjadi Meta. Jadi kan WhatsApp ini adalah anak perusahaannya Facebook juga ya. Dan ini mereka bekerja sama dengan Novi Wallet. Jadi istilahnya nanti bisa kalian kirim uang di dalam WhatsApp. Jadi ini cukup menarik sekali ya. Dan ini bekerja sama juga dengan satu cryptocurrency, yaitu namanya Pax Dollar, atau dengan bisa dibilang tickernya itu USDP gitu ya. USDP ini juga ada di CoinMarketCap sebenarnya ya, sebagai stable coin. Dan untuk lebih detailnya kita bisa lihat dari sini. Jadi ini bisa send money, bisa receive money dan lain-lain. Ini akan menarik, tapi fiturnya sendiri nih mungkin hanya di, kalau tidak salah itu hanya di beberapa negara aja, kalau nggak salah Amerika dan satu lagi negaranya saya lupa, negara kecil gitu ya. Jadi itu kira-kira update untuk yang cukup positif WhatsApp ini, dan Meta lah lagi mau menaikkan juga lah untuk paymentnya menggunakan kripto. Nah, lalu yang kedua yang cukup menarik juga yaitu adalah kerjasama dengan Mastercard juga. Jadi Mastercard sekarang juga sudah masuk ke dalam teknologi blockchain juga. Ini salah satunya yang cukup terkenal yaitu Avalanche, AVAX gitu ya. Avalabs-nya jadi labnya dia ya. Among startups chosen for Mastercard Crypto Accelerator Program. Untuk apa nih programnya? Programnya ini kita bisa baca. Mastercard is teaming up with 5 startups to solve global blockchain challenge as part of the payment, untuk transaksi lah istilahnya, untuk solve challenge atau tantangan. Dan dari kelima startup ini yang dipilih itu tadi kita lihat Avalabs, anak perusahaan si Avalanche gitu ya. Ada AI focus mobile banking yang namanya Anvil, ada peer-to-peer juga namanya Cash, Bitcoin Bank App, sama ada satu lagi Nifty Key. Jadi sebenarnya ini perusahaan mungkin beberapa teman juga baru pertama kali dengar ya. Tapi kita untuk tahu aja. Nah, lalu secara kita masuk ke dalam berita sedikit yang nggak begitu bagus, mungkin akan ada efek, tapi sebenarnya efeknya nggak terlalu terdampak ya di market crypto sendiri, yaitu adalah Evergrande. Mungkin teman-teman sempat familiar sedikit dengan yang namanya Evergrande. Dia punya debt atau hutang yang cukup tinggi ya, yang sempat kita bilang juga. Dan untuk sekarang ini dari CNN sendiri ya, CNN bilang Evergrande has defaulted on its debt. Berarti artinya dia nggak bisa bayar utangnya gitu. Jadi ini akan cukup besar sekali. Tapi kalau saya lihat dari keadaan market crypto untuk saat ini ya, pada saat newsnya sudah keluar, ini belum ada impact yang besar juga sih gitu ya. Apakah ini karena sudah terjadi juga kemarin sempat damnya berpas-pasan dengan rumornya dia bakal default, jadi nggak terlalu turun, bisa jadi. Lalu di sini sebenarnya kalau lebih detail lagi, Fitch ratingnya ya, Evergrande made no announcement about the payments. Jadi ini Evergrande sendiri nggak ada ngomong apa-apa gitu. Jadi dia belum ada ngomong atau respon tentang hal ini juga ya. Jadi banyaknya assume bahwa dia ini nggak bisa membayar hutangnya.
Kira-kira kayak gitu untuk Evergrande. Dan ini berita tambahan, Evergrande, Chinese property developing giant yang cukup besar juga, kedua terbesar kalau nggak salah di China gitu ya, untuk developer propertinya. Lalu dia juga perusahaan paling indebted developer, yang paling utangnya paling besar ya, sekitar 4.000 triliun rupiah kalau tidak salah ya. Lalu default on dollar denominated debt, jadi ini dia udah default di dalam utang yang berbentuk dolar. Jadi inilah cukup bad newsnya. Tapi kalau kita perhatikan dari secara harga kriptonya sendiri, harga bitcoinnya sendiri, memang dia sedikit turun ke bawah 50.000. Mungkin karena ada berita yang cukup negatif juga tentang Evergrande sendiri ya, tapi belum ada respon juga sih sebenarnya di stock market ataupun dari Bitcoin. Lalu kita lihat juga nih yang cukup menarik, ini dari si Carl Davis. Carl Davis adalah co-founder dari Three Arrows Capital. Dia adalah, Three Arrows Capital itu venture capital yang cukup terkenal juga ya di kripto. Dia bilang apa? Dia bilang dia kira-kira ada two outcomes, atau ada dua hal. Yang pertama adalah dia melihat mungkin potensi kita rounded moderate tops and bottoms for eternity. Jadi mungkin sekarang cycle kita sudah berbeda, bukan setiap 4 tahun lagi atau 4-year cycle, tapi mungkin ini lebih ke arah beberapa bulan sekali kita naik moderate tops, terus beberapa bulan lagi kita turun gitu ya. Jadi naik turun for eternity sampai selama-lamanya. Itu yang dilihat. Yang kedua yang dilihat ini mungkin bisa jadi terjadi, yaitu blow off top followed by a long painful bear. Ini yang sempat kita alami juga di tahun sebelumnya, di 2013, 2017, yang dimana kita naik beratus-ratus% gitu ya, naik cepet gitu ya. Lalu udah naiknya cepet, kita turunnya juga lama, bisa hampir market bisa 1 hari. Itu yang dinamakan tanda kutip crypto winter juga. Lalu kalau kata si Carl Davis ini apa? Dia bilang until I see it blow. Kalau dia nggak lihat kita blow off top, berarti dia bakal assume bahwa ini kita mungkin sudah masuk ke dalam fase 1, dimana kita hanya moderate tops, lalu bottoms juga. Nanti saya coba jelaskan juga secara teknikalnya ya. Lalu kita lihat juga si Will Clementi. Will Clementi juga ada bilang there is a good chance 4-year cycles are over. Jadi mungkin ada cukup besar kemungkinannya di mana siklus 4 tahun itu sudah over. Karena kalau misalnya menurut siklus 4 tahun, kita bisa perhatikan dari sini. Biasanya ini yang saya highlight ya, yang warna kuningnya 2013, 2017, 2021. Ini kan setiap 4 tahun ya. Seharusnya memang kalau berdasarkan pattern ini bisa tepat, ini biasanya kita di kuartal 4 memang mengalami bulan yang cukup hijau. 2013, Oktober, November, Desember hijau, naiknya bisa 400% gitu ya. Lalu kita lihat lagi 2017 di sini 47%, 53%, 38% hijau. 2021 kita malah mengalami kemerahan di bulan November ya, Desember belum close. Tapi mungkin ini ada efek juga dalam market expectation, dimana mungkin setiap retail atau banyak orang yang sudah ekspektasi bahwa di 2021 karena menurut 4-year cycle ini dan lain-lain gitu ya, market akan hijau, makanya mungkin dibuat merah juga sama si whale. Bisa jadi seperti itu juga ya, tapi ini hanyalah opini juga. Jadi itu kira-kira dan kalau menurut Will Clementi, invalidation-nya mungkin kita kalau misalnya seperti ini, bagaimana cara invalidate-nya atau bikin ini nggak terjadi ya, ketika kalau misalnya ternyata masih terjadi blow off top. Nah itu berarti masih belum over cycle-nya, kira-kira seperti itu ya. Apalagi yang kita bisa lihat, nah kita lihat secara leverage. Kalau secara leverage ini yang kita bilang sedikit turun sebenarnya ya. Kita lihat dari 23 Desember turun ke bawah cukup tinggi. Nah ini sekarang lagi naik lagi nih. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan secara overall, ini leverage kita masih dibilang cukup tinggi sih sebenarnya. Ini kita sempat waktu kita lagi naik-naiknya ya di bulan Oktober, November, ini lagi tinggi-tingginya. Sekarang agak ke flush out sedikit, tapi kalau secara overall masih bisa dibilang di tengah-tengah. Jadi belum dibilang leverage kita sudah di bawah lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau secara teknikal bagaimana? Secara teknikal sebenarnya Bitcoin yang kita lihat tadi steam ya, atau mungkin dia belum ada push gitu, belum ada support yang cukup kuat untuk break dari 53.000. Ini saya ada bikin garis Fibonacci-nya. Ini kita ambil dari yang atas, dari yang paling atasnya, topnya di sekitar 69.000. Kemana? Ke paling bawahnya, assuming ini adalah bottom kita ya, assuming ini adalah bottom kita, berarti di sekitar 41 ribuan lah, 42 ribuan. Nah ini penurunannya. Kalau saya lihat sendiri, mungkin ya Bitcoin yang sempat kita sudah omongin di video beberapa yang lalu ya, mungkin akan sedikit ada konsolidasi sedikit sideways, dan ini memang sudah terjadi beberapa hari ke depan ya. Apakah ada potensi Bitcoin turun ke bawah lagi? Masih ada sebenarnya. Mungkin kita lihat, masih bisa lihat Bitcoin turun sampai tes ke bawah lagi, misalnya di daerah sini, daerah berapa nih,
sekitar daerah 46.000, 48.000, ini mungkin masih bisa terjadi di mana Bitcoin coba tes ke bawah lagi, baru dia bisa melanjutkan ada enough momentum untuk breakout dari fase konsolidasinya. Kira-kira seperti itu sih ya, tapi untuk sekarang ya masih relatif sideways. Kalau untuk teman-teman yang mau beli atau apa, kalau misalnya mau beli mungkin sistem cicil, tapi ya tetap sih kalau menurut saya lebih baik di saat market seperti ini ya, karena ini 50-50. Jadi 50% mungkin kita bisa melanjutkan kenaikan lagi gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita turun, support kita nggak kuat di sini, ya kita bisa turun lagi di sini. Jadi ya ini masih ada cukup resiko. Jadi kalau misalnya teman-teman ada cash, ya lebih baik kita lihat dulu nih, simpan cashnya dulu. Kita coba lihat apakah market sudah menentukan satu arah. Apakah kita berarti bisa naik ke atas, kita breakout, atau kita breakdown ke bawah. Dengan seperti itu kita menjadi lebih jelas lagi. Oke, clear. Kalau naik, breakout, berarti kita akan naik. Kalau ternyata kita turun, ya berarti mungkin kita akan ada konsolidasi lagi nih beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya kita turun ke bawah. Tapi tetap support yang terakhir kali, kalau misalnya kita belum masuk bear market, itu ya di sini. Jangan sampai kita turun di bawah lower low kita ya. Ini saya ingatkan lagi, itu di berapa? Itu di sekitar 39 ribuan lah, 39.600. Pokoknya kalau kita di bawah, kita kena di sekitar 39.000. Nah, itu harus berhati-hati ya. Jadi kira-kira ini untuk Bitcoin sekarang, karena Bitcoin yang nggak bergerak, banyak yang nggak bergerak juga. Tapi yang menariknya itu satu hal, Bitcoin dominance-nya nih. Kalau kita perhatikan, ini saya sudah clearin Bitcoin dominance kita. Nah, kalau teman-teman yang masih bingung dengan Bitcoin dominance, gimana cara chartnya, saya ada satu video khusus. Nanti saya linkin di deskripsi ya, untuk teman-teman belajar juga di saat market crypto seperti ini. Mungkin ya kita belajar sendiri menjadi lebih mengerti juga bisa gitu ya, waktunya kita pakai untuk belajar. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat nih, Bitcoin dominance-nya turun. Dan sebelumnya kita bisa lihat nih, Bitcoin dominance ada bounce sekali di kotak warna biru ini, ada bounce sekali lagi di kotak yang warna biru juga. Nah, sekarang ini mungkin kita masih bisa ada penurunan lagi, bisa bounce lagi di sini. Gitu. Ini jadi menjadi bottom kita dulu sih, atau ternyata altcoins-nya cukup performing, bisa jadi itu ya. Karena kita lihat Ethereum juga lagi lumayan. Ini bisa sampai turun lagi ke bawah. Ya, tapi kalau saya rasa ini mungkin kita kalau turun ke sini lebih baik kita bounce dulu. Kalau kita bounce seperti ini, artinya apa? Artinya ini Bitcoin ada penguatan. Kalau misalnya Bitcoin ada penguatan, mungkin Bitcoin bisa breakout. Nah, dengan adanya Bitcoin bisa ada penguatan, Bitcoin breakout, nah itu bisa istilahnya membuat market crypto lebih hijau lagi, bisa hidup lagi lah istilahnya ya. Jadi keluar dari fase sideways-nya. Nah, seperti ini baru kita turun lagi. Ini pun lebih bagus lah daripada kita turun terus secara perlahan. Kira-kira kayak gitu untuk Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin dominance ini malah turun terus. Kalau kita lihat dari Ethereum, kalau untuk Ethereum sebenarnya masih performing cukup bagus ya kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Kebanyakan altcoin memang performingnya lebih bagus dari Bitcoin ya untuk sekarang. Nah, kita lihat Ethereum ini masih di fase dia udah lagi mau breakout, tapi ini sekarang lagi retest lagi ya ke resistannya. Kita lihat apakah dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi atau enggak. Tapi Ethereum masih cukup bagus sih, karena dia sudah bisa berhasil naik kembali ya. Dari bottom media dia naik sudah sekitar 22%. Nah, karena kita bisa perhatikan nih di chart Ethereum Bitcoin chart gitu ya, di grafik ini. Nah, grafik ini bener-bener bullish sekali sih kalau kalian perhatikan. Kalian bisa perhatikan di grafik ini, benar-benar pada saat naik Ethereum akan outperform dari Bitcoin, dan ini bisa yang kita bisa lihat breakout dari cup and handle ini, dan ini sudah breakout lagi nih dari garis yang warna kuning, resistance line-nya dia. Jadi ini cukup bagus sekali, dan mungkin Ethereum masih bisa naik lagi sih. Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita kasih target kali ya, nih bisa seperti ini, kasih target ke sini. Kalau dia breakout, nah target kita tuh di daerah sini 0,15. Jadi kalau seperti ini Ethereum masih bisa naik sekitar 71%. Ya masih cukup lumayan juga lah untuk Ethereum juga. Kalau misalnya benar-benar kita masih bisa naik lagi. Kira-kira itu aja sih update untuk video saya kali ini ya, hari ini. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu like videonya dan juga subscribe ya. Thank you semuanya, and see you in the next video. Bye bye.